video aku kali ini. Nah, sekarang aku punya nuansa yang beda. Sekarang aku sedang di CSP. Nah, mungkin teman-teman tahu, aku itu asalnya bukan dari Bandung ya teman-teman. Aku asalnya dari Cirebon. Dan sekarang aku sedang di CSP Mall. Untuk orang Cirebon kan pasti tahu kan CSP Mall Cirebon Super Blok Mall. Aku lagi ada di food court-nya. Ini aku sama kakak aku yang sedang berbuka. Nah, hari ini aku akan bahas tentang tips and tricks menjadi anak rantau. Teman-teman yang memang kuliahnya di luar kota, kayak aku, dulu aku jadi anak rantau di Bandung. Nah, nah, awalnya aku shock. Kalau di Cirebon itu teman-teman, kalau kalian mau tahu, Cirebon menjadi kota dengan gaya hidup rendah ranking kedua setelah Jogja. Nah, makanya di Cirebon itu makanannya masih murah. Dan di sini aku akan kasih tips dan triknya untuk kalian yang shock gitu dengan daerah baru. Nah, tips yang pertama, kalian harus perhatikan dulu kalian mau naik transportasi apa ke kota rantauan kamu. Contohnya aku dari Cirebon ke Bandung itu harus dipikirkan menggunakan kendaraan apa. Nah, kalau dari Cirebon ke Bandung aku contohin ada pilihan kendaraan. Yang pertama bus, yang kedua mobil minibus kalau kita sebut elf ya. Terus yang ketiga kalian juga bisa naik kereta. Nah, coba pertimbangkan kendaraan atau transportasi yang akan kalian naiki untuk tempat rantauan. Nah, untuk anak rantau budget rendah, aku saranin untuk naik bus atau elf yang memang budgetnya itu lebih rendah. Terus yang kedua, biaya makan di tempat rantauan. Nah, kalau aku saranin harus bisa masak sendiri. Nah, modalnya kalau di kosan kamu tidak ada dapur, modal magicom juga bisa digunakan. Magicom kamu bisa menciptakan banyak makanan. Contohnya bisa soto, bisa kalau kamu ke cemilan bisa kue kukus. Kalau kamu pengen nasi liwet juga bisa dibuat di magicom. Jadi maksimalkan magicom kamu. Kamu harus bisa benar-benar harus bisa masak sendiri untuk di tempat rantauan. Sekarang kan ada banyak tuh aplikasi resep makanan. Nah, maksimalin itu ya teman-teman. Minimalnya untuk anak rantauan kamu harus punya pisau, talenan, magicom, terus dispenser. Itu sih yang paling penting. Yang ketiga, kamu juga harus pertimbangkan tempat tinggal ya. Nah, kos-kosan kamu harus pintar memilih tempat kos sesuai kebutuhan kamu teman-teman. Jadi nggak perlu kos-kosan yang mewah seperti hotel bintang 5. Yang penting kamu bisa tidur nyenyak di situ. Nah, itu juga termasuk kebutuhan masing-masing ya. Ada orang yang mempertimbangkan luas kamarnya, ada yang mempertimbangkan kamar mandinya, ada yang mempertimbangkan tetangganya mungkin. Nah, itu harus diperhitungkan dengan tepat. Kalau aku sendiri sih pertimbangkan yang pertama itu air. Kalau airnya 3 jernih atau misalnya ada kan yang kosan itu airnya kuning, aku penting airnya bersih dan selalu ada. Kalau misalkan masalah fasilitas aku nomor sekian kan, itu ya teman-teman. Jadi untuk kosan tempat tinggal kamu bisa tahunan atau bulanan, jangan mewah-mewah namun nyaman untuk ditempati. Jadi uang saku kamu bisa terpakas lebih efisien atau lebih efisien. Yang keempat, nah kamu kan di tempat rantauan baik itu bekerja atau kuliah. Nah, kamu juga harus mempertimbangkan bisa juga gaya hidup juga ya. Tapi sekali-sekali, misalnya kita weekend drink habis kayak aku sekarang lagi jalan-jalan di CSP Mall. Kamu harus pertimbangkan budget yang kamu keluarkan saat hangout sama teman kamu. Perhatikan apa saja yang ingin kamu belanjakan atau kamu lakukan saat hangout. Misalnya nih, kamu ajak teman untuk sekedar makan atau nonton bioskop. Nah, list apa yang ingin kamu lakukan dan budget yang dikeluarkan. Jadi kamu tidak boros saat selama. Contohnya nih, kamu ingin makan makanannya
dulu deh yang bayar, nanti aku ganti. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu. Kalau misalkan kamu kontak dan teman kamu, langsung selesaikan ya teman-teman, jangan sampai lupa, karena teman kamu juga bisa jadi anak rantauan dan punya uang saku yang terbatas. Jadi hati-hati untuk meminjam uang ke teman ya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan saat hangout, pastikan budgetnya dan jangan melewati budget yang kamu targetkan. Yang kelima, nah khususnya nih aku khususin untuk anak rantauan yang sedang kuliah. Teman-teman, kita tahu ya kalau kuliah itu bajunya ganti-ganti kan, bajunya bebas, ini tampil beda, ini jam baru. Nah, kamu juga harus perhatikan ini ya, untuk gaya hidup berpakaian. Kalian harus punya target nih, boleh kalian punya baju baru, tapi saran aku untuk anak rantau, sebulan sekali cukup untuk punya baju baru atau icon fashion baru. Jangan setiap minggu kamu beli baju baru atau icon fashion baru, itu akan membuat pengeluaran kamu setiap bulan membengkak seperti itu ya. Nah, untuk baju atau icon fashion kamu bisa make and match. Jadi setiap hari kamu bisa tampilan yang beda tapi dengan barang-barang yang sama. Nah, hati-hati karena ketika kamu melihat diskon di pusat perbelanjaan itu tidak akan buat kamu sabar atau sesuatu hal. Nah, ingat-ingat aja kamu akan bokeh di akhir bulan. Itu bisa menjadi kontrol untuk diri sendiri di situ. Tapi untuk pakaian atau icon fashion ini ya, khususnya perempuan, kamu harus pertimbangkan baik-baik untung ruginya untuk kamu. Kalau saran aku sih nggak perlu banget sih untuk beli baju baru setiap minggu gitu, setiap bulan. Nah, karena kamu harus punya kreativitas make match icon fashion kamu agar bisa tampil beda dan cantik. Teman-teman, tips and trick untuk anak rantau mungkin masih banyak ya yang bisa kita bahas, tapi aku cuma bisa kasih 5 dulu nih untuk hari ini. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, makanan ya, sehari-hari makan sehari. Yang kedua, tempat tinggal. Dan yang keempat, hangout atau refreshing. Dan yang kelima, gaya hidup berpakaian untuk para teman-teman perempuan. Nah, semangat untuk kalian yang menjadi anak rantau, jangan merasa minder tinggal di tempat baru dengan keterbatasan kita, khususnya di bidang keuangan. Nah, kita harus menyesuaikan diri di tempat baru dengan baik, dan kamu harus mengasah kreativitas kamu untuk tinggal di tempat baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.